Terima kasih karena sudah bergabung pada webinar medis Opsgen Continuing Education during COVID-19 Pandemic Era. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dokter sekalian untuk bergabung pada acara ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Matilda Sofia Christina dari Rumah Sakit MMC. Pada pagi hari ini mau mengucapkan pertama-tama terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah bersedia untuk menyempatkan waktunya, berbagi ilmunya kepada para peserta pada pagi hari ini. Yang pertama-tama terima kasih kepada Profesor Dr. M. Farid Aziz, SPOGKO. Yang kedua kepada narasumber kita Dr. Farida Briani Sobri, SPBKO, dan yang terakhir narasumber kita Dr. Handoko Gunawan, SPP. Tak lupa juga mau mengucapkan terima kasih kepada moderator yang akan memimpin webinar medis pada pagi hari ini kepada Dr. Juwita Kresti Rahmaania, SPB. Terima kasih, Dok. Ya, mengulik sedikit tema yang akan dibawakan pada pagi hari ini, yaitu Opsgen Continuing Education during COVID-19 Pandemic Era. Nanti akan ada 3 narasumber pada bidangnya, yang ahli pada bidangnya, bidang onkologi, bidang Opsgen, dan juga akan dilengkapi lagi ilmu mengenai COVID-19 update yang akan nanti disampaikan oleh Dr. Handoko. Tak lupa juga kami dari Rumah Sakit MMC ingin mengucapkan terima kasih kepada PT CKD Auto Pharma yang telah mendukung terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Ya, ingin mengingatkan bahwa sertifikat SKPID yang akan diberikan, nanti dari Rumah Sakit MMC akan memberikannya melalui email yang telah terdaftar di link RSVP yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dokter sekalian, dan yang mendapatkan SKPID merupakan peserta yang tetap ada sampai akhir acara nanti. Jadi diperingatkan untuk Bapak Ibu dokter sekalian untuk tetap standby, untuk tetap ada di depan layar masing-masing untuk mengikuti webinar medis pada pagi hari ini. Ya, sekian mungkin dari saya sebagai MC. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan semua peserta mendapatkan ilmu yang bermakna untuk diterapkan pada Bapak Ibu dokter sekalian. Ya, selanjutnya saya sebagai MC mohon pamit undur diri sementara. Acara selanjutnya akan diserahkan kepada moderator, kepada Dr. Juwita Kresti Rahmaania. Waktu dan tempat dipersilakan, Dok. Ya, terima kasih Mbak Matilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Farid. Selamat pagi Dr. Handoko dan Dr. Farida. Hari ini terima kasih sebelumnya atas waktu dan kehadiran Prof. Farid, Dr. Farida dan Dr. Handoko untuk waktu dan kesediaannya mengisi acara webinar ini dengan tema saat ini Opsgen Continuing Education during COVID-19 Pandemic Area. Pandemic ini kita mulai acaranya. Pemaparan materi pertama akan diberikan oleh Prof. Farid untuk tema Update Ovarian Cancer Management. Waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Ya, sudah muncul Prof slide-nya. Boleh dari awal Prof slide-nya. Ini sudah slide ke selanjutnya. Boleh, ya yang kiri Prof. Ya, oke Prof. Sudah. Sudah dimulai Prof. Ya, mohon untuk di-unmute dulu Prof. Di-unmute untuk host, mohon bantu untuk di-unmute Prof Faridnya. Oke. Ya, sudah Prof. Silakan Prof. Baik, Prof. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Juwita sebagai moderator hari ini. Dan juga saya ucapkan
Selamat pagi semua kepada seluruh peserta pada semacam seminar ini ya. Pilihan topik saya didasari pada pertama adalah insidence dan mortalitas selama lebih dari 3 dekade turunnya sangat landai, jadi sangat sedikit penurunannya. Yang kedua, derajat keganasannya tinggi meskipun insidence ataupun prevalensi jauh lebih kecil dibandingkan dengan jenis kanker yang insidennya besar seperti kanker payudara dan serviks. Yang ketiga adalah perkembangan pengobatannya cukup dinamis meskipun peningkatan survivalnya tidak signifikan. Ini adalah outline dari pembicaraan saya pada hari ini. Ini adalah bagaimana situasi kanker di Indonesia. Sistem pencatatan register kanker di Indonesia ini sangat tidak baik. Sehingga laporan gerobokan yang saya kutip pada saat ini, yaitu yang tahun 2018, untuk melaporkan keadaan di Indonesia, dia membuat satu model yang dibuat atas dasar registrasi negara tetangga Indonesia. Dan Indonesia berjumlah penduduknya 266 juta, dengan jumlah penderita kanker ada 348.000, dengan jumlah kematian 209.000. Ini adalah satu kanker ovarium pada wanita itu berjumlah kira-kira 13.000 atau 7,1%, jauh di bawah kanker payudara dan kanker serviks. Graf ini menunjukkan hampir yang sama, yaitu kalau sebelah kiri adalah incidence, yang sebelah kanan adalah mortalitas. Jadi dia berada di bawah kanker payudara, serviks, lung, dan sebagainya. Kalau kita lihat graf ini atau tabel ini, terlihat bahwa insiden dari kanker ovarium di Indonesia menduduki urutan yang ke-10. Dan resiko terjadinya kanker ovarium adalah 100,6 per 100.000 penduduk pada wanita. Kalau dilihat dari tabel ini bahwa, jadi kalau dilihat ada proporsi di situ ya, pada kolom yang terakhir itu 61. Itu menunjukkan bahwa resiko kematiannya adalah kurang lebih 61% per 100.000 penduduk. Ya, jadi adalah kalau insidennya sekian dan mortalitasnya sekian, maka jumlahnya adalah kira-kira risikonya 61 atau 0,61 atau 61% risikonya. Grafik ini menunjukkan bahwa penurunan kalau kita lihat selama 40 tahun, grafik insidence atau kasus-kasus baru itu adalah landai, begitu juga grafik dari kematian juga cukup landai. Jadi selama 40 tahun kelihatannya tidak banyak berubah, tidak signifikan. Ini kurang lebih menunjukkan kurang lebih sama juga menunjukkan hubungannya dengan umur ya. Jadi terutama pada umur 24, pada umur 55 sampai 64 yang tertinggi, sedangkan yang meninggal yang tertinggi antara 65 sampai 74.
Sekarang saya ingin menyampaikan atau menjelaskan tentang masalah penyebab dari kanker ovarium. Jadi kalau secara epidemiologis, kalau kita menyebutkan suatu risiko, itu dapat diidentikan dengan penyebab. Dan pada slide ini akan dilihat bahwa risiko terjadinya kanker ovarium ada yang meningkat dan ada yang menurun. Yang meningkat adalah misalnya di sini familial cancer. Ada mutasi genetik. Ya, jadi ada perubahan-perubahan mutasi genetik, yaitu BRCA1 atau BRCA2 untuk ovarium, payudara, sedangkan untuk Lynch syndrome dan adalah pada endometrium dan kolon. Kemudian lagi yang meningkatkan adalah usia lanjut dan tidak mempunyai anak, tidak pernah hamil atau nuli gravida. Sedangkan yang menurunkan adalah ada suatu multiparitas, jadi anak banyak, menetekan, pemakaian pil KB, hormon progestin, histrektomi, dan ligasi dari tuba. Ini nanti terkait dengan teori talak dari penyebab kanker ovarium. Kemudian yang lagi yang meningkatkan juga adalah kalau terjadi menstruasinya terlalu dini atau terlalu lambat, atau pemakaian pil pada menopause, hormon-hormon yang lain seperti endorfin dan estrogen. Juga penyakit atau infeksi dari panggul dan penyakit-penyakit seperti endometritis dan berat badan yang berlebih atau obesitas. Kita mengetahui bahwa ovarium itu terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur yang berasal dari epitelium dan jaringan ikat dan ovum atau dari telur. Jadi dilihat di sini adalah yang berasal dari epitel itu sebanyak 85-90%. Kemudian ada lagi yang menyerupai kanker yang berasal dari epitelium, yaitu yang disebut dengan kanker peritoneum primer atau karsinomatosis perinei, kanker tuba, dan jenis lainnya adalah sedikit, masing-masing 2% dan 1%. Tabel ini menunjukkan hubungannya dengan umur. Jadi kalau di sini terlihat bahwa tipe historik yang banyak itu yaitu epitelium pada usia 50 tahun dan banyak pada tipe sel germinal pada usia 20 tahun. Sedangkan yang tipe stromal hampir merata pada semua umur. Perubahan genetik BRCA1 dan 2 banyak terdapat pada tipe serosum dan endometrioid derajat tinggi, yang saya beri warna merah. Perubahan genetik BRCA1 terutama terdapat pada kanker ovarium, sedangkan BRCA2 pada payudara. Meskipun dua-duanya ada, tapi kalau dia BRCA1 lebih banyak ke ovarium, sedangkan pada BRCA2 kepada kanker payudara. Ternyata BRCA1-2 tidak terdapat pada endometrioid, derajat rendah, dan mucinous. Jadi dilihat pada kolom itu bahwa jumlah incidence-nya atau histologi jumlahnya adalah 0. Jadi tidak ada. Sedangkan yang merah itu menunjukkan bahwa dia ada meskipun tidak mempunyai ukuran yang terlalu menonjol, terutama sekali pada
pada kelompok-kelompok yang diberi warna merah. Kalau terdapat mutasi pada BRCA2, maka risiko sepanjang hidupnya akan mendapatkan kanker payudara adalah 35-70%, sedangkan kalau BRCA2 akan mendapatkan risiko sebanyak 10-30%. Kalau kita sudah mendapatkan bayangan tentang penyebab atau jumlah atau histologi dan sebagainya, maka kita akan mencoba melakukan suatu mencari diagnosisnya, yaitu kita seperti biasanya adalah kita mulai dengan anamnesis, pemeriksaan fisik dan ginekologik, dan pemeriksaan dengan imaging dari yang sederhana sampai yang canggih, yaitu PET scan. PET scan ini bermanfaat terutama untuk mendeteksi penyebaran. Pemeriksaan lainnya termasuk endoskopi, laparoskopi, biopsi, pemeriksaan sitologi ASI-tes, yaitu setelah dilakukan fungsi, dan tes petanda tumor atau tumor marker. Sedangkan stadium menurut Vigo adalah terdiri dari stadium 1, 2, 3, 4 dengan subklasifikasi lagi dengan ABC, AB, dan sebagainya. Jadi tergantung keterlibatan dari ovarium, apakah 1, 2, apakah sudah menjalar ke organ pelvis, atau sudah meluas ke abdomen, atau ke distan atau ke tempat yang jauh. Jadi pembagiannya adalah 1, 2, 3, 4 dengan sub ABC dan sebagainya. Kalau kita sudah melakukan diagnosis secara klinis, maka kita akan melakukan suatu pengobatan atau suatu tindakan. Pengobatan yang utama adalah operasi. Jadi operasi ini bertujuan untuk menentukan histologik secara menurut Vigo dan stagingnya, kemudian mengangkat tumor sebanyak-banyaknya, atau kalau bisa seluruhnya, dan juga untuk mendapatkan informasi tentang risk faktor. Karena ini berkaitan nanti dengan masalah pengobatan. Kalau metode yang pertama yaitu mengenai operasi itu dibagi lagi, ada yang standar operasi yang biasa jadi hanya hysterektomi atau SOB. Kemudian dengan melakukan staging laparotomi, yaitu melakukan suatu operasi dengan mengangkat seluruh genitalia interna, termasuk mengambil omentum dan kelenjar getah bening di rectoperitoneal. Sedangkan kalau eksplorasi laparotomi hanya sekedar membuka dan mendeteksi atau mengevaluasi. Dan biasanya kadang-kadang ini tidak bisa dilakukan apa-apa, hanya sekedar melihat dan kemudian ditutup kembali. Kemudian ada lagi yang disebut dengan debarking surgery. Kemudian ada lagi yang disebut dengan primary debarking, seperti yang saya sebutkan tadi, itu mengangkat seluruhnya. Sedangkan interval debarking itu adalah misalnya pada waktu melakukan operasi tidak bisa lengkap, kemudian diberikan pengobatan, kemudian baru dilakukan operasi yang berikutnya. Sedangkan secondary debarking itu adalah hampir sama dan juga bisa digunakan untuk melakukan pengangkatan misalnya residu atau residif dari tumor. Pengobatan yang berikutnya adalah kemoterapi. Terdiri daripada adjuvan kemoterapi, yaitu artinya adalah setelah pengobatan utama. Sedangkan yang adjuvan kemoterapi ini adalah kita memberikan kemoterapi lebih dahulu selama misalnya 3 seri, lalu diikuti dengan operasi, dan selanjutnya diberikan lanjutan dari kemoterapi. Atau juga bisa diberikan intraperitoneal kemoterapi, misalnya karena tolak ASI-tes,
dan masih ada sisa-sisa tumor atau sel tumor yang diameternya kecil. Jadi dilakukan melalui memasukkan ke dalam rongga perut. Pengobatan yang juga berkembang adalah yang disebut dengan terapi target. Jadi terapi target ini adalah dia untuk mengidentifikasi tumor. Jadi dia mencari tumornya, mengidentifikasi dan kemudian melakukan pengobatan atau menyerang sel-sel kanker. Jadi ada beberapa contoh di sini, misalnya angiogenesis inhibitor yang lebih dikenal dengan anti-PGF atau dengan nama dagangnya Avastin. Lalu ada lagi PAPRP, yaitu suatu yang biasanya digunakan antara lain adalah untuk mencegah terjadinya repair daripada DNA yang rusak. Kemudian terapi hormon. Terapi hormon ini terutama bermanfaat untuk jenis yang mensekresi hormon, misalnya dengan pengobatan GnRH agonis, anti-estrogen seperti tamoxifen, atau penghambat, yaitu suatu penghambat aromatisasi yang dapat merubah lemak atau kolesterol atau testosteron menjadi estrogen yang lemah. Jadi ini penting untuk mencegah terjadinya hormon-hormon tersebut. Dan yang terakhir perkembangan adalah imunoterapi. Jadi imunoterapi ini dasarnya adalah demikian. Sel kanker itu biasanya berasal dari sel normal. Maka sel tersebut bisa luput dideteksi oleh sistem imun, atau mungkin kalau ada reaksi yang sangat lemah. Oleh karena itu perlu diperkuat, baik dengan cara menstimulasi atau memberikan booster dari komponen sistem imun seseorang. Atau bisa juga dengan melakukan atau membuat di laboratorium semacam komponen imun yang kemudian dimasukkan kembali ke dalam badan. Jadi darah diambil, kemudian komponen-komponen imunnya itu dipisahkan, lalu dicampur dengan virus agar supaya imun sistem ini nanti pintar untuk mencari sel-sel kanker, jadi dilatih oleh virus. Kemudian setelah beberapa lama, komponen antibodi tadi kembali dimasukkan dalam badan, sehingga antibodi atau imun sistem yang tadi dimasukkan kembali itu akan bisa mencari dan menghancurkan sel kanker. Di sini ada beberapa tipe dari kanker dari obat-obat atau yang bisa dipakai sebagai pengobatan imunologi, yaitu dari mulai checkpoint inhibitors, chimeric antigen receptor, cytokinesis, stimulate the immune system, immune cell, immunomodulator, vaksin, monoklonal antibody, dan oncolytic virus, dan sebagainya. Kemudian untuk kita mengetahui juga kadang-kadang ada obat-obat dengan nama-nama yang agak sedikit aneh ya. Seperti misalnya OMAP, SIMAP, ZUMAP, atau UMAP. Itu tergantung dari bagaimana cara membuatnya. Jadi dapat dilihat dari tabel ini. Jadi kalau dibuat dari seluruhnya dari mouse, maka akhir daripada obat itu, akhir nama obat itu disebut dengan OMAP. Atau sebagian atau seluruhnya. Ya. Jadi dapat dilihat dari tabel ini. Nah, kemudian saya sudah mendekati pada akhir presentasi saya adalah mengenai prevention.
Mencegah antara lain dengan menghilangkan faktor risiko. Kemudian dengan pemakaian pil KB. Pil KB ini bila digunakan selama 5 tahun, dia dapat menurunkan risiko 50%. Kemudian cara lain adalah dengan melakukan sterilisasi atau ligasi tuba. Ini terkait dengan teori tentang talak powder yang masuk ke dalam rongga peritoneum melalui vagina, tuba, dan sampai ke ovarium. Kemudian melakukan tes-tes lain seperti tes genetik, seperti pemeriksaan BRCA yang mempunyai risiko tinggi, dan melakukan operasi-operasi pencegahan. Slide ini menunjukkan kalau kita menemukan suatu risiko, ambillah seperti lihat di kolom sebelah kiri, ada BRCA1 dan sebagainya sampai dengan TP53. Maka yang dilakukan adalah misalnya pada BRCA1 saja didapatkan, maka disarankan adalah melakukan manajemennya, ambil di kolom seperti kolom sebelah kanan, adalah melakukan suatu risk-reduced salpingo ovarectomy. Itu terlihat pada nama singkatan RRSO. Atau digabung juga dengan hysterectomy kalau sudah jumlah anaknya cukup. Ya, jadi Anda lihat di sebelah kolom kanan, risikonya adalah kolom sebelah kiri. Ya, jadi RRSO itu adalah reduced risk salpingo ovarectomy. Ya. Jadi itu, di situ dijelaskan antara lain ada yang dilakukan pada umur 35-40 tahun, ada 45-50 tahun, ada yang bila sudah lengkap dengan histomi dengan bila mana sudah anaknya cukup. Jadi ada beberapa singkatan. MMR itu adalah gene mismatch repair. Ya. Mengenai screening, ini pada kanker ovarium ini tidak seefektif pada kanker serviks. Ya. Pada penelitian pada randomized clinical trial, ternyata screening ini tidak efektif. Karena selain daripada harus mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan tes tersebut. Jadi berbeda dengan pap smear itu biayanya murah, tapi ini adalah mahal sehingga dianggap tidak efektif. Dia hanya efektif bila mana memang ada risiko adanya suatu kemungkinan kanker ovarium karena misalnya ada mutasi dari BRCA1, BR2. Karena diketahui bahwa risiko pada BRCA1 adalah 40%, sedangkan pada yang BRCA2 itu adalah risikonya 18%. Jadi seperti saya katakan tadi, BRCA itu mempunyai kecenderungan banyak pada ovarium, sedangkan BRCA2 kecenderungan pada kanker payudara. Jadi kesimpulannya adalah bahwa insiden kanker paru di Indonesia ini adalah kecil dibandingkan dengan payudara, kanker serviks, dan kanker lainnya. Meskipun insidennya kecil, tetapi dia mempunyai risiko yang lebih tinggi. Yaitu saya tadi sampaikan pada slide sebelumnya adalah risikonya itu ada nomor 6 setelah kanker liver, paru-paru, dan sebagainya. Familial cancer genetic changes merupakan faktor pada kanker ovarium. Di samping faktor-faktor yang berhubungan dengan umur, kehamilan, pemakaian hormon, pemakaian androgen, smoking atau merokok, dan obesitas. Pengobatan utama adalah operasi dan kemoterapi. Dan sekarang juga ada target terapi dan hormonoterapi. Deteksi dini dan prevention atau pencegahan dapat mengurangi residence, kematian dari kanker ovarium. Sedangkan screening dianggap tidak bermanfaat. Sekianlah penyampaian saya dan semoga mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Farid atas pemaparannya, Prof. Untuk tanya jawab dapat di-share melalui kolom chat, bisa langsung diketikkan saja. Tapi untuk sesi tanya jawabnya kita mulai nanti setelah semua materi telah diberikan.